Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa pemirsa yang budiman. Saat ini kita sedang berada di Kendari ya bersama Dara-Dara cantik kota Kendari. Ya, kita mendengarkan seperti apa pendapat beliau tentang permainan kecapi bugis yang barusan saya pertunjukkan. Ya, menurut saya permainan musik kecapi itu sangat luar biasa, bikin hati itu terasa bagaimana ya, kayak terbawa suasana gitu. Akhir yang sedih, yang tadinya orang sedih tambah sedih gitu. Aduh. Wow. Ya tentunya ini kita apresiasi pada pecinta-pecinta seni, terutamanya musik-musik kecapi nih, supaya kedepannya juga para pemain kecapi lebih hebat-hebat lagi. Ngomong-ngomong, saya bicara sama siapa? Yuk, perkenalkan dulu sama sahabat-sahabat kita. Halo, nama saya Vita Mauri, saya presenter TVRI Sulawesi Tenggara. Wow, Vita, terima kasih Vita. Kami sangat senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini. Aduh, saya juga Ya. sangat senang berjumpa dengan Bapak siapa Iya, nih? Andi Saya yang bisa YouTuber ya, YouTuber, Iya. aduh. Tetapi ini ada sahabat kita nih yang di samping kita nih. Gimana ini? Gimana? Ya, kenalin. Kenalin dulu nih Pak. Iya. Oh ya, aduh tim banget ya. Ya, enggak apa-apa. Halo, nama saya Fian. Iya, ya. Ya, jadi nama saya Fian, saya salah satu mahasiswa magister S2 di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Universitas Leo Kendari. Apresiasi saya pasti sangat mengapresiasi dengan adanya perkenalan musik kecapi, apalagi sampai di luar negeri ya Pak. Bapak Agus ini benar-benar luar biasa, panutan banget karena dia itu bukan hanya sekedar mencintai dunia mengajar ya Pak, tapi juga memang benar-benar mencintai seni musik, apalagi untuk seni musik tradisional. Dan beliau juga, saya juga tadi sempat melihat vlog-vlognya, ternyata apresiasinya tuh sampai di luar. Bahkan anak muda yang di luar negeri sana tuh luar biasa mengapresiasi. Terus kenapa kita gitu nggak harus mengapresiasi beliau gitu dengan kayak mencoba memperkenalkan musik kecapinya ini. Semoga Pak Andi, Pak dosen terbaik UNM ini, semoga kedepannya tuh makin the best lagi. Pokoknya Amin. jangan lupa juga channel YouTube-nya itu di-subscribe. Semoga ini bisa jadi apa ya? Motivasi lah untuk kita. Wow. Untuk kita ikut aja. Wow. Oke, terima kasih pemirsa. Dan tentu semua ini adalah berkat doa-doa kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita sedunia. Dan yang hadir pada ini adalah Dara-Dara cantik kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di SMKN 4 Kota Kendari dan bersama dengan siswa-siswanya yang kali ini kita Mereka sangat bersemangat untuk menyaksikan permainan kecapi bugis yang sedang saya mainkan di sekolah ini. Berikan aplausnya semuanya.
Pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di ruang kriya SMKN 4 Kota Kendari, dan kita melihat di ruang ini ada prosesi untuk produksi kecapi yang kita sudah beri nama dengan kabuki, kecapi Bugis Tolaki. Kita lihat bagaimana kecapi ini akan menjadi kecapi yang bisa dimainkan. Dawai untuk pengencangan dawai berada di posisi ini. Spesial kecapi ini, pemirsa, selain pembuatan kecapi, kita akan melihat ini misalnya tempat air minum. Ini nih, tempat air minum ini dikerjakan oleh para siswa SMK 4 Kota Kendari. Ini untuk tempat gelas, ya, tempat gelas. Dan ini untuk tempat sandaran untuk Al-Quran. Jadi mereka membuatnya yang bisa terlipat seperti ini. Dan kalau dilipat, maka bentuknya seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, kalau dilebarkan, kalau dibuka seperti ini, Al-Quran disimpan di atas ini. Yang ini adalah untuk tempat gelas-gelas plastik itu, gelas air minum. Siapakah pembimbing mereka? Nih, kenalkan, Bapak Ustaz Lalo Hasan, yang selama ini banyak membimbing anak-anak kita di SMK Negeri 4 Kota Kendari untuk memperkuat keterampilan mereka untuk kriya, yang terkait dengan kriya. Bukan hanya itu, ada tiang-tiang seperti ini nih, yang dibuat. Jadi kalau misalnya mau bikin stick drum, itu juga bisa. Ini mesin yang dipakai untuk membuat seperti tadi. Jadi untuk membuat seperti ini, ya, cukup dengan mesin ini. Jadi begitu terjadi perputaran, maka akan membentuk begini. Ini dikerjakan oleh siswa. Ya, kita lihat ini ruangan atau bengkel untuk kriya SMK 4 Kota Kendari. Ini juga proses pembuatan lemari, juga meja sekolah, dan juga ini ada labnya, lab yang ini yang merupakan karya siswa yang luar biasa, sangat potensial sekali. Nah, ini karya siswa. Mobil-mobil juga dibuat, ya, tempat celengan. Ini meja-meja untuk celengan. Untuk misalnya ini ada juga nih rak-rak kecil. Ini betapa banyak potensi besar di sini yang bisa diolah terus untuk dipasarkan di kelas dunia. Mari kita lihat lagi yang lain nih. Coba perhatikan. Ini nih menarik sekali. Bahkan untuk menulis kaligrafi pun juga bisa dibuat seperti ini. Keren sekali kan, pemirsa? Ya, kita lihat ini di sini. Oh, banyak nih karya-karya yang sebenarnya ini tinggal dipasarkan, diolah, difinalisasikan, kemudian dipasarkan. Sebenarnya ini bisa laris banget ini, karena potensi produksinya sangat kuat sekali. Jadi pemirsa, kita bisa melihat tadi karya-karya siswa, ya, yang dibimbing oleh para guru yang baik di sini untuk kriya. Oh, kelas 11 souvenir. Kelas 12-nya di mebel banyak butuh tenaga kerjanya, dikasih juga pembelajaran mebel. Iya. Ketika tamat, artinya tersalurkan anak-anak dengan mebel itu lebih mudah karena kondisi daerah. Sama di tekstil kita bergeser ke busana. Ketika anak-anak tamat, artinya lapangan kerjanya untuk daerah Sulawesi Tenggara kan kebanyakan yang berkaitan dengan busana. Iya. Nah, kalau hanya batik, ya kita berikan kurangi jamnya. Nah, memang perlu, tapi kita harus melihat kondisi daerah. Iya. Pemirsa yang budiman, kita lihat bagaimana mereka merancang gambar itu untuk diwujudkan menjadi sebuah karya. Ini dia hanya berada di
Di papan tulis dia coba rancang desainnya seperti apa, sederhana sekali. Kemudian menghasilkan karya yang cukup spektakuler gitu untuk dipasarkan di tingkat dunia. Nih, kita perhatikan lagi yang lain. Ini adalah tempat cermin ya. Ini nih, ini adalah bingkai untuk tempat cermin. Pemirsa, kita lihat lagi nih peralatan-peralatan yang digunakan dan karya-karyanya nih. Meja. Nah, ini tempat tisu. Wah, tempat tisu. Jadi kalau para pemirsa mau pesan, tidak usah khawatir. Langsung kontak saja ke nomornya nanti Bapak Guru di sini. Nanti saya akan sampaikan. Atau kontak ke saya. Nah, ini ada juga kursi yang kursi lipat. Iya. Bagaimana tadi melipatnya, Pak? Jadi ini Wow, sangat praktis sekali. Iya. Bisa dibawa kursi santai. Iya. Dan untuk rekreasi. Iya. Jadi dengan ini bisa masuk mudah. Wow. Iya, hebat sekali nih. Kabar sini sampai Tempat duduk yang praktis dibuatnya seperti ini.